Berapa orang sih? Kita ada 33 di grup kecuali saya. Nah, ini baru 26. Nah, yang lainnya apakah bisa bergabung atau tidak? Tolong nanti dicek teman-temannya, nanti di katakan ya. Oke teman-teman, hari ini kita mulai hari pertama terkait dengan pelatihan sertifikasi kompetensi. Nah, kemarin saya sudah follow up juga ke LSP. Please, dan 2 minggu lagi please kasih aku waktu 2 minggu buat belajar. Aku nggak siap kemungkinan kalau nanti jangan dalam pelaksanaan asesmennya itu akan dibagi menjadi 2 atau 3 hari karena memang untuk LSP ini sebenarnya hasilnya baru dinyalain. Oke. Nah, kalau dari LSP ini satu asesor itu dalam satu hari itu biasanya hanya bisa melakukan asesmen terhadap 5 orang. 5 orang itu sudah mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, oleh karena itu, karena kita ini kemarin sih rencananya 32-an ya, 31 atau 32 ya. Nah, itu kan berarti membutuhkan waktu yang lebih lama karena asesornya nanti kalau butuh 2 berarti kan butuh 5, 10 kan butuh 3 hari. Nah, tapi besok coba saya tanyakan apakah bisa 3 sehingga lebih mempercepat waktunya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga teman-teman hari ini bisa menyimak ya. Saya harap bisa nyimak karena rencananya kita 3 hari. Dalam artian hari ini adalah terkait dengan pengetahuan dasarnya, jadi refreshment tentang produk-produk pasar modal dan juga bagaimana mengumpulkan informasi terkait pasar modal. Kemudian yang kedua, hari kedua nanti teman-teman akan ada tugas. Jadi hari kedua saya berikan template, bukan template sih, lebih ke bagaimana menyusun PowerPoint-nya untuk melakukan presentasi. Nah, nanti hari ketiga, mungkin setelah teman-teman semuanya sudah mengumpulkan PowerPoint kalian, nanti hari ketiga kita ada role play untuk melihat seperti apa kalau kita melakukan assessment. Oke, baik. Seperti halnya kuliah, teman-teman bisa melakukan bisa bertanya langsung terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Kemudian ini waktunya mungkin 2 jam karena nanti kalau ada pertanyaan bisa dikonfirmasi, nanti saya share kembali terkait dengan modulnya saya share, kemudian bisa dibaca-baca lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau besok berarti Zoom lagi ya, Pak? Iya, Zoom lagi. Atau mau ketemu offline? boleh. Jamnya di jam yang sama atau? Jam yang sama. Sampai saat ini masih jam yang sama. Oke, berarti nanti nggak apa-apa, Pak. Berarti nanti sampai yang hari ketiganya itu Zoomnya pagi ya, Pak?
Ya, kalau hari ketiga itu kan nanti akan kita laksanakan setelah teman-teman semuanya mengerjakan PowerPoint presentasinya. Oke, baik. Terima Oke. kasih, Oh ya, Pak. minggu ini ada yang ujian nggak? Perlu saya tanyakan tuh, siapa tahu ada yang ujian. Ujian akhir. Nggak ada ya? Pendaftaran baru tanggal 5 kemarin kan, berarti ujiannya belum ada yang minggu ini ya. Oke, sip. Kalau begitu, insya Allah kita masih aman. Kita mulai aja. Eh, untuk materi pagi hari ini 2 jam ke depan. Nggak berat kalau teman-teman masih apa istilahnya, masih mengikuti terkait dengan capital market ya. Gua enggak lagi, Pak. Tapi akan menjadi menantang kalau teman-teman sudah agak-agak lupa. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu di refresh terkait dengan capital market. 77 slide, Pak. Oke. Masa Allah. Yang pertama, ini materinya adalah tentang jenjang kualifikasi 4, subbidang perantara pedagang efek pemasaran. Nah, kenapa disebut dengan WPPE, wakil perantara pedagang efek pemasaran? Karena memang fungsi ini adalah fungsi yang utama untuk berada di industri pasar modal. Yang satu WPPE, kalau jenjangnya ya, paling tinggi adalah WPPE full, kemudian yang kedua adalah WPPE pemasaran, kemudian di bawahnya lagi WPPE pemasaran terbatas. Nah, ini terkait dengan fungsi-fungsinya. Kalau WPPE pemasaran yang terbatas, yang jenjang kualifikasi 3, itu hanya diperuntukkan bagi pegawai atau orang yang akan menjadi referral atau front office. Jadi orang-orang ini hanya bisa menawarkan produk, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk membantu pembukaan rekening, kemudian memberikan informasi terkait dengan rekomendasi, kemudian tidak bisa membantu rekening melakukan transaksi. Nah, dia hanya bisa melakukan penawaran pemasaran, kemudian setelah calon nasabah tertarik, mereka akan diarahkan kepada WPPE jenjang kualifikasi 4 yang bisa membantu untuk pembukaan rekening. Nah, WPPE jenjang kualifikasi 4 ini sebenarnya adalah sudah memiliki fungsi yang menyeluruh sebenarnya. Bisa melakukan pemasaran atau memasarkan produk, kemudian bisa melakukan pembukaan rekening, membuka rekening untuk nasabah, kemudian bisa melakukan transaksi, kemudian bisa melakukan transaksi, kemudian bisa melakukan rekomendasi. Nah, ini berarti sebenarnya fungsi semua pilar boleh sudah ada di sini, dan ini memang diwajibkan untuk orang yang akan bekerja di capital market atau di industri jasa keuangan yang menjual produk-produk capital market. Nah, hanya saja keterbatasannya hanya satu, yaitu ketika nanti pemegang lisensi ini karirnya bagus dan kemudian ditunjuk menjadi seorang direktur, dia belum bisa menjadi direktur. Dia harus mengambil sertifikasi jenjang kualifikasi 5, yaitu WPPE yang full. Nah, yang membedakan itu karena di situ ada manajemen risiko, compliance, dan juga produk alternatif. Nah, seperti itu. Okay. Jadi kalau dari namanya WPPE pemasaran,
tidak hanya dianggap oh ini hanya pemasaran aja, enggak. Tapi memang fungsi-fungsinya adalah fungsi utama adalah melakukan pemasaran produknya. Karena memang kalau WPPE pemasaran ini atau jenjang kualifikasi 4 ini bisa untuk menjadi profesional di bidang pasar modal, baik di front office, back office maupun IT, semuanya harus memiliki ini. Oke, baik. Untuk yang ringan-ringan dulu, yang pertama adalah terkait dengan konsep pemasaran. Karena gini, dalam sertifikasi ini apa istilahnya, dikelompokkan menjadi 4 kelompok kerja. Jadi 12 unit kompetensi yang teman-teman nanti harus tunjukkan itu ada 4 kelompok kerja. Nah, 4 kelompok kerja ini yang nantinya akan teman-teman presentasikan. Nah, modul ini saya susun berdasarkan kelompok kerja tersebut. Nah, yang pertama ada dengan melakukan pemasaran produk pasar modal. Nah, kalau rekan-rekan yang sudah memiliki keahlian atau sudah memiliki pengalaman, mereka dalam hal melakukan pemasaran produk pasar modal itu sudah melakukan sesuatu dengan secara otomatis. Jadi teman-teman kalau punya rekan-rekan yang sudah bekerja di capital market atau mungkin senior kalian atau kenalan itu, kalau ditanya gimana sih kerja di capital market, pemasarannya seperti apa, mereka akan mengatakan oh setiap hari kami melakukan sosialisasi atau approach kepada nasabah, institusi atau retail dan sebagainya. Nah, itu mereka melakukan secara otomatis. Tetapi dalam hal melakukan asesmen profesi itu tidak hanya menceritakan seperti itu, tapi kita bisa dalam hal mendokumentasikan. Karena apa? Karena asesmennya nanti pasti akan memberikan pertanyaan atau diskusi untuk menggali kompetensinya adalah bagaimana cara untuk melakukan pemasaran. Nah, dalam hal tersebut tidak hanya menceritakan oh tiap hari kita gini-gini, tetapi akan menjadi lebih baik kalau dikaitkan dengan teori yang sudah kita peroleh di lingkungan kampus. Dalam artian dalam hal melakukan pemasaran kan ada beberapa. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang dapat dikaitkan terkait dengan melakukan pemasaran produk pasar modal. Nah, pemasaran produk pasar modal itu unik karena produknya kan abstrak ya. Ya, semua yang melakukan pemasaran jasa itu adalah produknya abstrak, sehingga yang perlu dipahami di sini adalah pemahaman tentang mengenai mekanisme kerja, risiko dan potensi keuntungan. Nah, itu yang paling penting, sehingga pengetahuan rekan-rekan sekalian terkait dengan produk itu harus dikuatkan. Risiko dan potensi keuntungannya seperti apa, kemudian bagaimana produk tersebut sesuai dengan calon nasabah atau customer yang akan disasar. Okay. Nah, dalam proses pemasaran produk pasar modal memerlukan pendekatan edukasi yang intensif, biasanya seperti seminar, webinar, konsultasi pribadi. Kemudian dalam hal menyampaikan informasi terkait dengan produk pasar modal, karena ini ada produk keuangan, juga harus transparan, memerlukan penjelasan yang jelas terkait dengan risiko dan potensi keuntungannya. Jangan hanya
membesarkan potensi keuntungannya. Kalau pasar modal harus tahu tuh, karena banyak beberapa kasus yang menunjukkan kekurangan pengetahuan dari pemasar, dari kita profesinya, sehingga mengakibatkan informasi yang diterima oleh nasabah salah. Seperti contohnya dulu ada kasus terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Ya, disangka itu adalah suatu instrumen investasi yang memberikan pendapatan yang tetap. Nah, ketika harganya turun dan ternyata tidak ada pendapatan tetap yang diperoleh setiap bulan, orang mulai bertanya gitu kan. Jadi permasalahannya di sana. Oke. Nah, kemudian selain itu kita harus comply juga terkait dengan regulasinya. Oke, kalau terkait dengan regulasi ini teman-teman ini yang cukup enak dalam hal sertifikasi kompetensi ini sekarang, karena kalau dulu aspek regulasi ini cukup ketat sehingga dalam hal ujian sertifikasi ini juga diujikan. Diujikannya bagaimana? Diujikannya dengan soal pilihan berganda. Nah, pilihan berganda kemudian ada batas kelulusannya, dan itu lumayan regulasi. Contohnya adalah terkait dengan insider trading, itu adalah sesuai dengan POJK nomor berapa, kemudian atau peraturan Bursa Efek Indonesia yang berapa, kayak gitu, agak rumit. Nah, tapi kalau sekarang regulasi ini cukup teman-teman baca untuk sebagai tambahan, karena dalam unit kompetensinya itu tidak ditulis secara eksplisit terkait dengan regulasi. Izin saya sambil makan permen ya, dikira karena leher saya agak nggak enak kadang. Oke, supaya itu ya. Tetapi yang penting adalah teman-teman nanti ada materi terkait dengan regulasi ini cukup menjadi pengetahuan, terutama regulasi yang terkait dengan produk-produk tersebut. Nah, berkaitan dengan resiko dan potensi keuntungan, nah ini selalu saya tekankan dan juga menjadi bagian yang penting. Pemahaman kita terkait dengan risiko suatu produk investasi itu harus cukup kuat. Karena apa? Karena seperti saat inilah teman-teman mengikuti kondisi terkait dengan nilai tukar, kemudian ekonomi, kemudian IHSG sendiri seperti apa. Nah, ini adalah risiko-risiko yang harus dikomunikasikan sebelum seseorang akan masuk ke capital market. Karena apa? Karena risiko pasar ini, ya kan, ini sangat tinggi volatilitasnya. Potensi keuntungannya tinggi memang sebenarnya ketika sebelum awal tahun, gitu kan, IHSG memecahkan rekor tertinggi. Tapi setelah itu carut marut dalam negeri sama luar negeri membuat IHSG sekarang turunnya udah cukup dalam kan, ke 5.000-an. Gila. Ini udah buka. Hari ini langitnya cerah atau merah? Cerah atau merah? Udah kayak ya merah lagi. Udah capek.
nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Jadi setiap intinya adalah dalam hal ini teman-teman harus memegang prinsip bahwa dalam hal memberikan informasi terkait dengan produk-produk capital market selalu diikuti, kalau ada potensi keuntungan pasti akan ada diikuti dengan potensi risiko yang mengikutinya. Karena apa? Karena high risk, high expected return. Risiko yang tinggi akan diikuti dengan ekspektasi return yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau suatu instrumen investasi menawarkan expected return yang tinggi atau tawaran imbal hasil yang tinggi, tentu akan diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Jadi nggak ada tuh risiko yang rendah dengan hasil yang tinggi, gitu kan. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui prinsip-prinsip di atas tadi, kenapa di sini ada strategi pemasaran? Nah, strategi pemasaran di sini yang biasanya dapat diceritakan nanti oleh teman-teman cukuplah dengan dua konsep teori ini aja, marketing mix atau STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Karena apa? Karena dalam konsep ini, kombinasi dari marketing mix dan STP ini, seseorang tuh sudah bisa menjelaskan bagaimana produk yang mereka bawa atau produk pasar modal yang ingin dipasarkan ini itu sudah dapat dipasarkan dengan marketing mix dan STP. Sudah juga merujuk kepada target marketnya seperti apa, gitu kan. Ini sesuainya seperti itu. Oke. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang segmenting atau segmentasi. Nah, segmentasi dalam konsep STP kan segmenting, targeting, dan positioning. Nah, teman-teman yang minatnya di pemasaran juga pasti jauh lebih memahami daripada saya. Kalau saya sih kulingnya aja. Jadi intinya adalah gini, segmentasi adalah melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok yang berdasarkan karakteristik tertentu. Bisa seperti demografi, psikografi, dan geografi. Nah, demografi berarti terkait dengan usia, penghasilan, dan pendidikan. Nah, jadi segmennya itu seperti apa? Kalau kita bicara capital market, produk pasar modal, itu ada 3 produk yang paling umum. Yang pertama, kalau dari risiko yang paling rendah itu ada obligasi. Kemudian yang kedua ada reksadana. Nah, reksadana nanti dibagi juga ya, ada beberapa. Kemudian yang terakhir adalah saham. Nah, 3 produk utama ini itu konsepnya adalah bagaimana teman-teman itu kalau dalam hal melakukan pemasaran produk pasar modal itu bagaimana cara melakukan STP, kemudian menggunakan marketing mix untuk ketiga produk ini. Nah, jadi misalkan nih teman-teman di depan sudah ada nih konsep demografi, segmentasi pasarnya terkait dengan demografi, psikografi, geografi. Nah, tinggal diterapkan kepada produk ketiga produk ini. Untuk obligasi itu seperti apa, reksadana apa, dan saham seperti apa. Misalkan nih berbicara tentang produk obligasi deh. Obligasi itu sifatnya gimana, teman-teman kemarin? Obligasi itu adalah produk yang memiliki sifat pendapatan tetap atau fixed income. Nah, setiap bulan atau setiap periode pemegang obligasi akan mendapatkan kupon, ya kan?
Kemudian setelah mendapatkan kupon, si pemegang obligasi ini ketika jatuh tempo, uangnya akan kembali utuh, atau dana yang tadi dipinjamkan atau membeli obligasi itu akan kembali utuh. Nah, itu adalah sifatnya kan. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman ingin istilahnya memiliki tugas, mendapatkan tugas memasarkan obligasi, kalau berdasarkan STP-nya, segmenting, targeting, positioning, itu bagaimana? Nah, pertama, obligasi itu cocoknya untuk usia seperti apa? Misalkan kita bedah dari demografinya, usia, penghasilan, dan pendidikan. Kira-kira kalau produk obligasi ini cocoknya untuk usia berapa? Nah, walaupun ini sebenarnya kalau kita bicara obligasi itu kan untuk semua usia ya, nggak masalah. Karena apa? Dia karakternya adalah tidak begitu beresiko, karena namanya surat utang sudah dijamin nanti ketika jatuh tempo itu akan balik semuanya, dan tingkat kuponnya setiap periode pasti dibayarkan. Nah, sehingga obligasi itu bisa untuk semuanya. Tetapi teman-teman bisa membuat ini usianya bisa cocoknya untuk usia dari usia memiliki pendapatan itu berarti kira-kira usia 30-an ya. Karena kalau baru early worker itu baru masuk kerja itu mungkin belum terpikirkan untuk membeli obligasi. Nah, 25-30, 5 tahun setelah bekerja itu mungkin sudah memiliki keinginan atau pandangan untuk melakukan investasi, sehingga melakukan pembelian obligasi sekitar 30 sampai usia rentangnya lebih jauh lagi, yaitu usia pensiun. Karena apa? Karena orang yang memiliki dana pensiun, uang pensiun itu bisa digunakan untuk membeli obligasi dan akan menggantikan pendapatan tetap yang selama ini diperoleh dengan membeli obligasi. Jadi dibedah nih obligasi nanti cocoknya untuk usia berapa, kemudian penghasilannya rentangnya berapa. Kalau pendidikan relevan apa enggak sih gitu kan. Kemudian psikografi, gaya hidup, sikap terhadap risiko dan tujuan investasi. Nah, berarti di sini teman-teman membedah nih yang obligasi ya kan. Obligasi itu nanti cocoknya tuh untuk yang seperti apa, orang yang gaya hidupnya seperti apa, sikap terhadap resiko itu berarti preferensi resikonya Harus intoleran sih seperti apa, buat yang kemudian main aman tujuan aja. investasinya cocoknya seperti apa. Oh, obligasi itu sebenarnya cocok untuk orang yang tidak suka risiko sebenarnya. Karena apa? Karena semuanya udah pasti, kupon yang dibayarkan setiap bulan udah pasti. Ketika jatuh tempo uang akan kembali 100% itu sudah pasti, sehingga mereka suka yang pasti-pasti aja. Kemudian tujuan investasi adalah jangka panjang gitu kan. Karena apa? Karena obligasi itu usianya ya jangka menengah panjang juga sih, karena usia obligasi itu dari 3 tahun, ada 5 tahun, 10 sampai 20. Geografi. Nah, geografi ini terkait dengan nanti teman-teman mentargetkan calon pembelinya ini itu di mana? Perkotaan kah, pedesaan kah, atau mungkin area tertentu kah, seperti itu. Oke. Kemudian targeting. Nah, setelah kita membuat kelompok berdasarkan segmennya, kemudian targeting. Nah, ini targetingnya adalah contoh generasi milenial dan Gen Z. Nah, ini kembali lagi sebenarnya targetnya tadi. Teman-teman tadi mentargetkannya kalau untuk membeli obligasi itu berarti yang
memiliki pendapatan sebesar apa, kemudian usianya berapa. Nah, usia dan pendapatan. Nah, kalau usia dan pendapatan berarti kalau ini kan disampaikan milenial dan Gen Z. Ini contoh saja karena saat ini generasi milenial itu berarti usianya mulai 30-an ya? sekitar 40. Oh, udah 40-an ya? Sorry. 45 itu generasi yang awal, generasi terakhirnya kan sekitar 97-an ya. Iya. Itu kan 97 udah generasi Gen Z. milenial tuh. Berarti kan usianya sekarang harusnya mereka sudah masuk di bagian manajerial atau mungkin sudah ada yang manager, supervisor kayak gitu. Sudah pendapatannya sudah relatif mapan. Nah itu. Nah kalau Gen Z ini masih baru-baru. Nah Gen Z baru masuk lah. Gen Z awal baru masuk bekerja. Nah, sehingga mereka mentargetkan atau contohnya di sini mentargetkan mereka, sehingga dari targeting segmennya adalah generasi milenial dan Gen Z. Tapi ini contoh ya, kembali lagi nanti kalian targetingnya usianya di berapa. Positioning. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, positioning berarti kan bagaimana memposisikan produk yang akan teman-teman jual ini berbeda dengan produk yang dipasarkan oleh pihak lain, gitu kan? Di sini sebenarnya teman-teman bisa berdiskusi dengan orang yang sudah bekerja di capital market. Kalau tidak ya teman-teman membuat suatu konsep sendiri. Karena apa? Karena obligasi, reksadana dan saham yang kalian jual itu produk generik. Produk yang sama dengan orang yang memasarkan produk tersebut lainnya, baik itu di perusahaan efek atau sekuritas, di bank, dan di aset manajemen, semuanya sama, memasarkan produk yang sama. Nah, bagaimana teman-teman mempositioningkan produk teman-teman ini berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, contohnya misalkan nih, dalam hal positioning, kalian mempositioningkan adalah produk yang teman-teman tawarkan ini memiliki dukungan riset atau dukungan layanan yang lebih dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, ini positioningnya. Itu contohnya ini misalnya produk syariah. Nah, produk syariah kan sama semuanya. Nah, kemudian agar berbeda ya produk syariah ini kalian tambahkan dengan istilahnya kayak seperti produk ini mendukung mendukung pembangunan masjid di daerah tertentu misalnya kayak gitu. Produk syariah. Nah misalnya kayak gitu, itu positioningnya, positioning agar produk kita berbeda dengan produk yang lain. Nah ini adalah terkait dengan STP. Nah kemudian kita berbicara marketing mix. Nah marketing mix tentu ini yang paling dasar, 4P. Nah, saya yakin teman-teman sudah dapat yang 7P, 8P, ya kan, berapa P lagi gitu kan banyak. Nah, kalau ini kita pakai yang dasar aja, product, price, place, promotion. Bagaimana produk yang teman-teman pasarkan ini itu dapat dapat tersampaikan kepada customer. Nah, terkait dengan produk, nah di sini kan produknya bermacam-macam ya. Misalkan nanti karena dalam unit kompetensi teman-teman itu diminta untuk melakukan menunjukkan kemampuan merencanakan kegiatan pemasaran dan promosi untuk produk pertama obligasi dan sukuk EBUS dan efek bersifat utang dan sukuk EBUS. Nah
Berarti teman-teman nanti harus tahu tuh produk knowledge-nya. Misalkan dicontohkan teman-teman membuat marketing mix untuk obligasi misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah reksadana. Nah, reksadana dan reksadana syariah. Kalau dari unit kompetensinya namanya produk investasi dasar dan investasi dasar syariah. Itu adalah reksadana. Nah, reksadana ini teman-teman apa istilahnya? Konsepnya adalah teman-teman nanti memilih salah satu dari produk reksadana tersebut, kemudian dijelaskan nanti marketing mixnya seperti apa. Kemudian saham juga sama, marketing mixnya seperti apa. Nah, harga dan price adalah strategi bagaimana kita dapat menarik investor untuk atau calon investor untuk berinvestasi dengan kebijakan harga atau price. Nah, permasalahannya di sini kan kalau kita bicara produk obligasi, reksadana dan saham ini kan sebenarnya harganya sudah transparan ya, semuanya kelihatan ya. Nah, kebijakan harga di sini itu yang seperti apa? Nah, contohnya di sini ada terkait dengan potongan biaya transaksi, kemudian Pengaguan screenshot nanti dikirimkan ya? Mungkin ada promosi, kemudian ada apa lagi ya, promosi pembukaan rekening, minimal pembukaan rekening yang kecil, misalnya seperti itu. Tapi harga di sini memang informasi terkait dengan harga produk tersebut bisa disampaikan dan mendukung produk tersebut. Misalkan nih, kalau kita bicara obligasi kan ada harganya yang premium dan diskon. Nah, menurut teman-teman nanti menarik yang mana? Atau mungkin reksadana, ada yang NAV-nya rentannya kan macam-macam. NAV-nya ada, yang NAB-nya ada yang di 1000-an, 2000-an, ada juga yang sudah 15 ribuan dan 20 ribuan. Nah, itu menarik yang mana? Kemudian tempat atau place pemasaran produk dilakukan melalui saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini ya bisa ditunjukkan seperti apa. Misalkan kalau sekarang sih memang semuanya sudah by aplikasi ya, mobile, jadi tidak terbatas ruang dan waktu, siapapun boleh. Tetapi kalau dalam hal untuk pembelian kita memberikan informasi nih, produk-produk ini dapat diakses di mana saja. Nah, kalau promotion, nah itu terkait tadi juga dengan price. Nah, ini ada promosi, kampanye dan edukasi yang mendukung tadi promosinya seperti apa. Nah, okay. Nah, intinya adalah pertama, teman-teman nanti produk knowledge. Nah, nanti kita juga setelah bab ini ada produk knowledge juga. Nah, produk knowledge ini digunakan untuk apa? Digunakan nanti ketika kita melakukan action dari pemasaran. Nah, tetapi dalam hal melakukan perencanaan pemasaran, teman-teman menggunakan minimal setidaknya STP marketing mix. Kalau teman-teman ada informasi atau metode lainnya, itu bisa digunakan. Bisa yang lain juga. Nah, ini saya rangkumkan dalam hal melakukan pemasaran secara menyeluruh. Seseorang pemegang lisensi BPPE itu melakukan apa saja. Yang pertama adalah membuat periodic pipeline. Nah, periodic pipeline itu adalah merencanakan, itu adalah kegiatan mingguan atau bulanan. Jadi di tempat kerja apa istilahnya, pialang atau broker atau pemegang lisensi ini, mereka setiap hari itu selalu memikirkan
saya akan mentargetkan siapa Berapa namanya? pembukaan gitu? Saya akan meng-approach kemana lagi nih, baik itu individu atau institusi. Nah, terus teman-teman berpikir loh, itu kan kegiatan pemasaran, iya. Karena intinya di bank itu yang utama malah kegiatan di bank atau di capital market Pemasaran. adalah kegiatan pemasaran. Kenapa? Karena produk ini kan semakin banyak kita dapat mengakuisisi orang yang memiliki dana banyak untuk melakukan investasi, itu semakin semakin bagus kinerja kita. Nah, sehingga yang pertama adalah teman-teman membuat pipeline. Caranya melakukan pipeline itu dengan apa? Tadi dengan STP. Misalkan ya, saya minggu ini rencananya akan ke dana pensiun Asabri, dana pensiunnya TNI, atau mungkin saya akan menuju ke orang-orang yang memiliki penghasilan yang relatif tinggi, ya, yang potensi, yaitu para pemilik dapur-dapur MBG. Waduh, Pak, bahaya, Pak. Gajinya bagus banget ya. Nah, Enggak, ini memang jadi benar gajinya gede. hari Senin kita rencananya akan ketemu siapa saja, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Mau Sabtu Minggu mau di apa istilahnya diisi juga nggak apa-apa, itu terserah gitu kan. Tetapi setidaknya 5 hari dari Senin sampai Jumat itu teman-teman sudah membuat rencana kerja namanya, rencana kerja mingguan mau ngapain nih. Nah, akan melakukan apa istilahnya, akan approach ke institusi mana, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian targetnya apa. Bisa ya, misalkan nih, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah magang di Sekuritas atau magang di Bursa Efek Indonesia atau di mana gitu kan. Kegiatan yang paling sering dilakukan namanya sosialisasi. Nah, intinya sebenarnya tidak hanya sosialisasi, tetapi bagaimana dapat menambah orang yang membuka rekening. Nah, akuisisi sebenarnya namanya. Nah, teman-teman di sini bisa mentargetkan dalam, misalkan saya akan membuat kegiatan saya tidak mengunjungi nasabah tapi melakukan kegiatan seminar atau workshop atau pelatihan tentang pasar modal dan investasi dan sebagainya gitu kan, analisis teknikal, fundamental sebagainya. Intinya apa? Agar orang tertarik nih. Nah, itu namanya akuisisi. Targetnya berapa, nanti tempatnya di mana. Kemudian yang kedua, mengunjungi atau membuat seminar untuk nasabah-nasabah yang sudah ada. Nah, jadi kita memiliki 2 peran nih sebenarnya seorang pemegang lisensi ini, menambah nasabah baru, kemudian yang sudah ada itu bagaimanakan, nah, di maintain. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan produk-produk baru atau mungkin pengetahuan yang lebih agar mereka mau melakukan top up investasi lagi atau membeli produk lagi. Misalkan di obligasi, obligasi itu paling enak kita menawarkan kepada nasabah yang sudah tahu tentang obligasi dulu, maksudnya nasabah yang sudah ada, mereka pasti akan langsung beli. Nah, tetapi kalau kita mencari nasabah yang baru itu juga menarik gitu kan, tapi kan tidak, potensi keberhasilannya kan tidak besar. Nah, seperti itu. Misalkan kegiatannya adalah catering ya, nasabah. Nah, itu untuk apa? Tujuannya adalah memaintain, kemudian menawarkan suatu produk agar mereka mau beli. Nah, jadi dalam hal membuat pipeline ini atau rencana kerja bulanan atau mingguan atau bulanan, teman-teman melakukannya dengan apa? Dengan STP, marketing mix, dimasukkan ke sana.
Nah, kemudian teman-teman juga akan mempersiapkan marketing kitnya. Apa itu marketing kitnya? Senjata untuk pemasaran itu seperti apa, atau untuk mendukung kegiatan memberikan informasi ini. Ada namanya proposal penawaran pemasaran, prospektus, market update, fund fact sheet, equity research, dan lain-lain. Apa itu nanti teman-teman akan mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian mempersiapkan materi presentasi dan pelaksanaan kegiatan. Nah, itu adalah dalam hal merencanakan pemasaran. Di sini unit kompetensi ini, kelompok kerja ini itu benar-benar untuk menunjukkan bagaimana teman-teman bisa melakukan pemasaran. Kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini adalah bagaimana teman-teman melakukan pelaporan, kemudian pemantauan dan evaluasi dari kegiatan ini. Ini. Jadi kan teman-teman sudah membuat tuh rencana kegiatan mingguan atau bulanan. Kemudian teman-teman membuat rencana, ketemu dengan nasabah A untuk menawarkan produk B, kemudian target dia bisa atau mau membeli 2 miliar, kemudian realisasinya seperti apa. Kemudian membuat kelas online, membuat gathering investor, kemudian membuat pelatihan apa gitu kan. Nah kemudian kita evaluasi nih, mengacu pada pipeline yang teman-teman sudah buat. Nah, pertama laporannya seperti apa, kemudian monitoringnya berarti target dan realisasinya seperti apa. Setelah itu dilihat dari evaluasinya, dilihat dari segmen, kemudian saluran atau promosi atau kegiatannya itu seperti apa, berhasil apa enggak. Nah, ini di tempat kerja sebenarnya orang itu melakukan hal yang seperti ini tetapi tidak mendokumentasikan hal tersebut, sehingga perlu namanya konfirmasi yang dapat mentelusur kompetensi orang tersebut. Nah, sehingga kalau teman-teman sudah terbiasa, saya pertama melakukan perencanaan nih, kemudian saya membuat weekly pipeline, setelah itu pelaksanaan kegiatan, setelah itu saya melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kegiatan yang saya lakukan minggu lalu atau bulan lalu itu yang sesuai target itu yang mana saja, kemudian yang efektif yang mana saja. Nah, kalau misalkan nih kita sudah tahu kegiatan ini ternyata kurang efektif untuk mendapatkan target yang diharapkan, nah itu kan berarti kita harus mengevaluasi kan, perlu dilakukan lagi atau tidak, atau mungkin perlu diubah caranya. Nah, sehingga monitoring dan evaluasi itu mengacu pada pipeline, membuat laporan target dan realisasi, kemudian evaluasinya seperti tadi, ini kekurangannya apa, perlu diperbaiki yang sebelah mana gitu. Oke, nah ini langsung. Oke, seperti itu tentang kelompok melakukan pemasaran. Oke, selanjutnya kita ke pembukaan rekening dulu. Nah, kenapa kok pembukaan rekening dulu? Kok kita nggak pengetahuan dasar? Nah, dari perencanaan marketing dulu secara umum. Marketing itu seperti apa, marketing mix dan STP yang penting. Kemudian kita ke pembukaan rekening dulu. Nah, karena dalam hal pembukaan rekening, teman-teman, ini bisa dilakukan siapapun tanpa harus mengetahui tentang konsep capital market kan. Pembukaan rekening itu seperti apa, tetapi kita harus tahu syarat pembukaan rekening dan apa yang dihasilkan atau diperoleh dari pembukaan rekening. Oke.
10 ya. Izin saya mau ngambil air minum. Iya Pak, saya juga Air mau minum ambil. dulu. Mungkin sekitar 3 menit ya, 3 atau 5 menit. Iya Untuk udah Indonesia Raya udah jam break juga, saya mau ke belakang juga. Kita break 5 menit aja. Kita mulai jam 10.03 atau 10.03 atau 10.05 ya. Ya. 10.05 ya. Oke. Kita break sebentar ya. Kita kembali setelah pariwara berikut. Saya juga mau ambil minum. Berada di perempatan Kembaran. Sedangkan untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Sakuran, Sedayu, Embul Sari, Bogoran, Nadi Salam, dan sekitarnya, teh hitam unggul atau yang lebih dikenal dengan nama teh kesehatan healthy dapat Anda beli di Apotek Sakuran. Apotek Sakuran berada di sebelah utara Pasar Sakuran atau bisa juga Anda dapatkan di Apotek Rizky Husada. Apotek Rizky Husada berada di Jalan Raya Sakuran, Gapil, depan Bangkit Mart Sakuran. Teh hitam unggul atau healthy juga dapat Anda beli di Apotek Santosa. Apotek Santosa berada di Jalan Raya Sakuran, Kalibawang, sebelah utara Puskesmas Sakuran. Oke, ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan pembukaan rekening. Nah, kenapa pembukaan rekening di sini penting? Karena memang terkait dengan transaksi nanti teman-teman harus
menjelaskan juga terkait pembukaan rekening karena itu paling dasar loh. Biasanya seorang asesor juga akan menanyakan nih. Kira-kira kalau teman-teman membantu seseorang melakukan pembukaan rekening itu seperti apa? Apa yang harus diisi dan syarat-syaratnya seperti apa? Dan bagaimana jika nanti teman-teman juga akan ditanyakan terkait dengan misalkan ada permasalahan tertentu, misalkan orang itu nggak bawa KTP atau orang itu nggak punya NPWP atau ternyata yang buka rekening ada usia 17 tahun belum punya KTP. Nah itu harus seperti apa? Kemudian kalau yang buka KTP itu orang yang memiliki political exposure, misalkan orang yang terkenal secara politis atau menteri, atau mungkin katakanlah kalian berhasil meyakinkan Pak Bahlil untuk membuka rekening kayak gitu. Nah, atau Bunda Teddy, kalian apa yang harus dilakukan? Nah, karena itu pembukaan rekening nanti ada konsepnya. Kita belajar KYC kan. Nah, pembukaan rekening itu juga kaitannya dengan KYC. KYC itu tempene wae aku rasa seneng tahu. Kalau kita bicara capital market, dia sebenarnya second layer ya. Yang pertama itu adalah bank. Iya. Nah, kita sebagai mahasiswa program studi perbankan pasti harus tahu itu KYC perbankan seperti apa. Nah, di capital market juga ada KYC. Oke. Nah, apa saja syarat pembukaan rekening? Pertama adalah mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua ada KTP, NPWP, kemudian fotokopi buku tabungan. Oke, ini adalah syarat pembukaan rekening secara umum ya. Kemudian kalau ditanyakan, loh bagaimana kalau nggak punya NPWP, nah, kayak gitu. Kenapa kok harus ada fotokopi buku tabungan? Fungsinya untuk apa? Nah, itu teman-teman juga harus setidaknya memahami hal tersebut. Kalau kita bicara NPWP perlu apa enggak, penting apa enggak? Kalau nggak punya NPWP gimana? Ya nanti ada formulir yang harus disiapkan terkait dengan kalau orang itu nggak punya NPWP. Kalau fotokopi buku tabungan fungsinya adalah nanti kalau dari rekening penarikan atau rekening dana nasabah itu akan ditransfer ke tabungan yang terdaftar. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami terkait dengan hasil dari pembukaan rekening itu apa saja. Itu ada yang pertama SID, Single Investor Identity, identitas tunggal investor. Nah, namanya SID. Nah, kemudian ada SRE, sub rekening efek. Nah, jadi SID dan SRE ini itu hasil dari pembukaan rekening yang dibuatkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE. SID seseorang itu akan dapat SID satu. Kemudian SRE adalah sub rekening. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyimpan rekening saham-saham atau efek yang dibeli oleh nasabah. Jadi seseorang membeli saham ABCDE gitu nanti disimpankan di sub rekening efek ini. Kemudian yang kedua adalah RDN, rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah terpisah dari rekening perusahaan efek. Jadi teman-teman kalau bicara RDN itu berarti nanti rekening investasinya. Kalau teman-teman mau membeli saham atau membeli obligasi itu top up dulu ke RDN, dari RDN baru diambil untuk membeli efek. Nah, kemudian kalau mau narik dana itu dari rekening RDN, kemudian minta permohonan penarikan dana dari RDN baru dikirim ke rekening yang tercatat tadi yang ada fotokopi buku tabungannya, baru bisa kalian ambil tuh. Nah ini teman-teman juga harus
mendalami lagi. Nah, KYC adalah konsep know your client untuk mengetahui profil dari nasabah tersebut, ya kan? Karena yang perlu diperhatikan apa, ada kegiatan transaksinya agar terbebas dari korupsi, money laundering, atau tindak pidana lainnya. Nah, teman-teman sudah dapat ini di perbankan juga, ya kan, di bulan juga. Saya harap teman-teman sudah di luar kepala. Iya sih Pak. Ini terkait dengan proses KYC. Nah, Kok banyak ya, aku malas nyatet ya. pengumpulan informasi nasabah namanya KYC kan, baik itu KTP, NPWP, itu di rekening pembukaan itu sudah ada semua apa yang harus diisi, biodata, pekerjaan, kemudian penghasilan. Nah, kemudian kita verifikasi terkait dengan apa, dengan identitas, wajah, kemudian dokumen yang mendukung penghasilannya kita verifikasi. Kemudian dalam proses KYC itu kan termasuk customer due diligence kan, di situ kan teman-teman mengecek calon nasabahnya seperti apa. Nah, kalau ternyata ada sesuatu yang aneh, misalkan nih dia baru bekerja 2 tahun, kemudian posisinya karyawan staf biasa, tetapi dia memasukkan dana untuk investasinya 2,5 miliar gitu. Wow. Kan ada sesuatu yang Corruption. tidak sinkron di sini. Nah, itu teman-teman memerlukan namanya EDD, Enhanced Due Diligence. Nah, pertama CDD. Kita lihat CDD-nya, Customer Due Diligence-nya ternyata ada yang kurang, ada yang nggak sinkron. Nah, kita lakukan pendekatan lagi, kita datangi, kita tanya, mungkin ke rumahnya gitu kan, untuk mengkonfirmasi ini kok dari profil kerjaan dan pendapatannya harusnya nggak bisa nih dia transfer 2,5 miliar. Nah, dari mana? Oh, ternyata dia baru dapat uang warisan misalkan gitu, atau dia baru menang lotre gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu namanya enhanced due diligence. Nah, dalam hal ini juga yang saya sampaikan tadi, dalam hal nasabah yang memiliki atau masuk daftar PEP. Nah, PEP adalah Political Exposure Person. Itu teman-teman harus melakukan EDD, enhanced due diligence. Jadi harus dicek lebih dalam lagi nih. Misalkan kalian dapat tadi, contohnya adalah menteri, atau mungkin keluarga dari menteri, atau keluarga dari bupati, wali kota, dan sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, dari proses atau kelompok yang pertama terkait dengan melakukan pemasaran dan pembukaan rekening, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan dulu teman-teman? Sebenarnya aku tuh bingung ya, ntar di depan asesor. Tes Pak. Oke, Mas Fikri, monggo. Mungkin ini saya ingin mau pertanyakan, apabila saat di lapangan ya Pak ya, misal ada saudaranya dari bupati yang mana itu masih agak jauh Pak, kayak ponakan atau bisa jadi sepupu jauh atau keponakan jauh gitu Pak. Kan nggak akan kedetek juga kan Pak, untuk kitanya kan nggak bisa ngedetek itu kalau dia anaknya bupati atau anaknya pejabat tinggi gitu Pak. Nah, itu bagaimana? Dan tiba-tiba dia dapat 2,5 M gitu Pak, atau berapa M gitu. Terus kita kan nggak tahu Pak kalau itu uangnya dari bupati atau bukan. Terus pas kita tanya ini uangnya dari mana, karena bener-bener anomali gitu Pak. Terus jawabnya tuh ngelesnya makan dapat warisan gitu, atau dapat lotre, yang mana kita juga kan susah buat mengidentifikasi kan Pak. Terus apabila
dia tertangkap oleh KPK atau pemeriksaan keuangan itu, Iya. kan kita pasti sebagai orang yang ikut terlibat secara nggak pasti melalui perputaran uangnya itu bagaimana Pak cara kita buat membelanya, terus bagaimana juga cara kita buat menghindari kasus seperti itu Pak? Makanya diidentifikasi nggak Oke. sih? Nah, makasih Mas Fikri. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa diingat-ingat atau dicatat ya. Kalau ada sesuatu yang aneh, karena kita kan nggak tahu, oh ini orang ini istilahnya anaknya siapa, atau kalau anak tahu lah. Kalau anak tahu, tapi kalau misalkan sepupu jauh atau dia adik itu sudah agak sulit, atau ponaan itu memang agak sulit. Nah, di sini kalau misalkan ponaan ya, konsepnya ponaan dari menteri, kita kan nggak tahu. Nah, tetapi pertama kan kita tahu profilnya kan. Nah, profilnya ternyata kalau dia profilnya sesuai itu nggak masalah. Karena apa? Loh, dia punya, misal dia direktur suatu perusahaan, kemudian perusahaan itu omsetnya walaupun perusahaan kecil tapi omsetnya setahun bisa 120 miliar misalkan, berarti kan 1 miliar tiap bulannya. Nah kemudian kok 120 miliar, 12 miliar misalkan, 1 miliar tiap bulan, oke. Kemudian dia top up 2,5 miliar, kemudian dilihat dari aset rumah dan sebagainya, oh ada kok misalkan, kalau gitu nggak masalah. Nah tetapi yang aneh misalkan nih, dia masih kuliah, kemudian dia bapaknya kan di situ kuliah itu orang tua kan ada data orang tua juga kan. Nah orang tua bekerjanya di mana, nah ternyata orang tuanya karyawan misalkan, dia kuliah tahu-tahu kok 2,5 miliar gitu kan. Dilihat dari aset rumah yang dia tulis, kemudian mungkin aset-aset lainnya, itu nggak ketemu tuh 2,5 miliar tuh dari mana. Nah itu kita harus bertanya. Oke, pertanyaannya adalah, oh ini hasil dari warisan, jual tanah warisannya bapak misalkan kayak gitu. Oke, kita cukup di sana. Karena apa? Karena kalau capital market itu second layer itu berarti sebelum uang itu masuk ke RDN itu kan dia sudah ditanya oleh pihak bank dulu Mas Fikri. Nah di pihak bank itu mereka pasti sudah melakukan KYC lebih EDD lebih mendalam. Ini uangnya dari mana, seperti itu. Nah kalau dari kita pertama, oke, nasabah sudah menjawab itu, kita membuat laporan nih. Dari hal tersebut laporannya adalah nasabah sudah dikonfirmasi pendapatan dana sebesar itu yang tidak sesuai dengan profilnya diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan. Nah itu kita laporkan ke supervisor kita, ke atasan kita, biasanya di CC ke divisi manajemen risiko. Nah itu berarti menunjukkan bahwa kita sudah melakukan tugas SOP kita. Ada yang anomali kita tindak lanjuti, kemudian kita laporkan. Kalau nanti ada permasalahan, berarti kan kita sudah memberikan informasi nih, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak tahu menau, itu dalam artian tidak tahu sama sekali, oh dia misalkan anak, sebelumnya dia hanya anak ketua, ya biasa anak dosen atau mungkin anak profesional tertentu, tapi tiba-tiba menjadi diangkat jadi menteri misalkan, atau diangkat jadi kepala MBG. Nah kan otomatis berubah statusnya. Nah
Kalau berubah statusnya, kalau kita tidak tahu sama sekali itu nggak jadi masalah. Tapi begitu kita tahu ya kita report. Oh ini berarti nanti akan masuk ke PEP tadi. Berarti harus kita sampaikan ke supervisor kita dan bagian manajemen risiko bahwa anak ini akan berkaitan dengan person yang seseorang yang ada di tingkat tertentu. Itu pernah terjadi di sini juga ketika ada permasalahan anak bekas menteri atau menteri ya waktu itu, bekas menteri kayaknya, mantan menteri, kemudian dia ditangkap KPK. Nah di sini kemudian ada notifikasi bahwa ada rekening yang di UGM gitu kan. Apa yang dilakukan ya udah kita lihat, oh rekeningnya wajar gitu-gitu ya kita laporkan selama ini transaksinya seperti apa, wajar aja kita share ke sana. Seperti itu Mas Fikri. Jadi yang penting adalah koordinasi dengan manajemen risiko, supervisor dan manajemen risiko. Baik Pak, masih banyak Pak. Soalnya kalau tidak seperti itu kita dianggap menjadi kaki tangannya juga. Nah itu repotnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Baik, kita masuk ke pengetahuan produk pasar modal. Nah pengetahuan produk pasar modal ini sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan semuanya di manajemen investasi portofolio, kemudian di manajemen keuangan, kemudian di praktikum perencanaan keuangan. Nah, tapi di sini teman-teman nanti refresh lagi ya, di-refresh lagi apa itu produk-produk pasar modal. Kemudian yang pertama adalah terkait dengan struktur pasar modal Indonesia. Itu yang paling utama adalah yang atas ini pengawasan untuk industri keuangan OJK. Kemudian 3 ini adalah 3 self regulatory organization, namanya SRO. Nah teman-teman jangan lupa 3 SRO ini fungsinya apa saja. Bursa Efek itu fungsinya sebagai apa, lembaga clearing dan penjaminan itu seperti apa, kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau kustodian sentral efek Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian ada profesi-profesi lainnya yang ada di bawah SRO ini. Nah, ini Bursa Efek Indonesia tugasnya adalah menyelenggarakan perdagangan efek, kemudian menyusun anggaran tahunan dan penggunaan laba dari bursa efek, kemudian menjaga likuiditas dan menciptakan harga efek yang wajar. Jadi ini tugasnya bursa efek. Kustodian sentral efek menyimpan efek-efek dari investor, kemudian ke P itu clearing dan penjaminan emisi efek. Oke. 3 fungsi ini teman-teman setidaknya di luar kepala. Oh fungsinya seperti itu, fungsi dasarnya aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian jenis perusahaan efek. Jenis perusahaan efek ada perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Nah perusahaan efek itu ada 3 ya, perantara pedagang efek, penjamin emisi atau biasa dikenal underwriter, kemudian manajer investasi. Nah, pemegang lisensi ini bisa bekerja di 3 perusahaan ini. Ini perusahaan ya. Makanya jabatan pemegang lisensi ini adalah wakil dari perusahaan tersebut, wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, wakil manajer investasi. Karena apa? Karena mewakili perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau sertifikasi ini itu memang diwajibkan untuk orang yang mau bekerja di perusahaan ini.
Kemudian sekarang diwajibkan kepada seluruh, karena memang di undang-undangnya, di peraturannya adalah orang yang menjual atau memasarkan atau memberikan edukasi, loh, nggak hanya memasarkan menjual loh, memberikan edukasi terkait dengan produk pasar modal itu harus memiliki lisensi atau kompetensi di bidang ini. Bahkan kalau yang bekerja harus memiliki lisensi dari OJK. Lisensi itu setelah teman-teman dapat atau memperoleh sertifikasi kompetensi, kemudian kalau teman-teman belum dapat bekerja di perusahaan efek, ya kalian cukup ini aja. Tapi begitu kalian diterima di suatu perusahaan efek dari 3 ini, kemudian kalian diwajibkan untuk mendaftarkan lisensi ke OJK untuk menunjukkan bahwa istilahnya izin praktek. Jadi dengan sertifikat kompetensi itu teman-teman mengajukan surat kerja, surat izin kerja istilahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke reksadana dan reksadana syariah atau biasa dinamakan unit kompetensinya itu investasi dasar dan investasi dasar syariah. Nah, yang paling utama di sini teman-teman harus memahami reksadana itu apa? Kumpulan dari efek atau portofolio dari suatu efek, ya kan? Yang tujuannya adalah diversifikasi dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Nah, itu kemudian manfaatnya adalah agar orang dapat mengakses produk pasar modal dengan lebih terjangkau, gitu kan? Nah, bedanya reksadana dengan reksadana syariah apa? Nah, reksadana syariah tentu isinya adalah instrumen investasi atau efek yang mengacu pada prinsip syariah. Nah, mengacu prinsip syariah itu apa? Nah, teman-teman harus kaitkan dengan namanya daftar efek syariah. Jadi kalau kita bicara reksadana secara umum itu kan ada 4 jenis. Ini ada nggak di sini? Oh, ini resiko-resikonya ya. Oke. Wah, banyak banget tuh PPT, ya Allah, malas. Nggak ada. Nanti reksadana secara umum itu kan ada 4 ya. Reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Oke. Nah, reksadana reksadana pasar uang itu komponennya adalah 100% pasar uang. Pasar uang itu apa? Pasar uang itu berarti isinya adalah deposito dan obligasi di bawah 1 tahun. Nah, itu pasar uang. Nah, kalau dari tingkat risikonya dia yang paling rendah karena dia potensi fluktuasinya jauh lebih kecil dan juga expected return-nya juga lebih kecil dibandingkan reksadana yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu minimal isinya adalah 80% obligasi. Ya, namanya juga pendapatan tetap. Dinamakan pendapatan tetap karena instrumen pembentuk portofolionya adalah obligasi, di mana obligasi itu nama lainnya adalah fixed income atau pendapatan tetap. Jadi teman-teman kalau bicara pendapatan tetap adalah reksadana yang isinya 80% itu obligasi. Nah, setelah itu 80% obligasi, 20% risikonya dia di atas reksadana pasar uang, tapi masih di bawah reksadana campuran. Nah, kalau kita bicara reksadana campuran itu
berarti kan campuran antara obligasi dan saham, ya kan? Nah, tetapi batasannya bagaimana? Batasannya adalah maksimal. Nah, kalau bicara obligasi tadi itu minimal 80%, kalau ini maksimal 79% itu dalam bentuk obligasi atau saham. Nah, sisanya harus instrumen yang lain. Itu adalah reksadana campuran. Nah, yang terakhir reksadana saham yang resikonya paling gede itu kembali lagi minimal 80% saham. Nah, jadi teman-teman nanti saya tambahkan di modul ini ya, di PowerPoint ini. Jadi teman-teman, kalau kita bicara obligasi paling rendah itu pasar uang, kemudian di atasnya pendapatan tetap, di atasnya ada saham, dan di atasnya lagi ada campuran dan ada saham. Sehingga kalau kita kaitkan dengan profil resiko, berarti resiko yang paling rendah itu adalah konservatif. Konservatif itu teman-teman bisa arahkan ke reksadana pasar uang. Kemudian di atasnya pendapatan tetap itu bisa ke moderat lah, campuran itu juga bisa moderat, dan yang paling tinggi agresif itu masuk di saham. Gitu. Oke. Nah, ini adalah keuntungan reksadana dan reksadana syariah adalah perbandingannya. Oke, nanti silakan dibaca. Nah, mekanisme transaksinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara mekanisme transaksi reksadana, orang membeli reksadana itu melalui channel atau agen penjualan reksadana. Bisa di perusahaan efek, perusahaan sekuritas, bisa di manajer investasi, bisa di bank. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan membeli itu, kemudian menyetorkan dananya, kemudian kalian akan mendapatkan unit penyertaan. Nah, unit penyertaan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari berapa uang yang teman-teman setorkan, kemudian dibagi dengan NAB atau nilai aktiva bersih. Nah, misalkan nih, NAB reksadana yang kalian beli itu harganya 2.000, terus kalian mau beli dengan uang 200.000, berarti reksadana yang teman-teman peroleh itu 200.000 dibagi 2.000, berarti teman-teman dapat 100 unit 100 unit penyertaan. Karena apa? 200.000 dibagi 2.000, kalian dapat 100 unit penyertaan. Oke. Nah, ini prospektus dan fund fact sheet. Nah, prospektus dan fund fact sheet itu apa? Nah, kalau kita bicara prospektus, itu adalah dokumen yang berisi informasi terkait pembentukan reksadana. Nah, informasi dari produk reksadana tersebut. Misalkan nih, reksadana prospektus di depan itu memberikan informasi terkait dengan manajer investasinya siapa, bank kustodiannya siapa, nanti kebijakan investasinya seperti apa, kemudian bagaimana manajemennya siapa saja, kemudian kalau dalam artian biayanya apa saja yang dicantumkan, seperti itu. Nah, itu adalah prospektus. Nah, nanti teman-teman coba eksplor lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah fund fact sheet. Nah, fund fact sheet ini adalah lembar kinerja bulanan yang disampaikan oleh manajer investasi, yang tujuannya adalah memberikan informasi terkait dengan
kinerjanya, NAB-nya, kemudian perbandingan dengan benchmarknya seperti apa, kemudian kebijakan investasi, portofolionya, 5 besar portofolionya, seperti itu. Nah, ini wajib bagi teman-teman prospektus dan fund fact sheet, ini wajib teman-teman nanti download bebas apapun, terus kemudian kalian baca, kalian lihat, karena biasanya asesor akan mengatakan salah satunya ya, saya coba dari fund fact sheet ini ceritakan ceritakan fund fact sheet ini bagaimana Anda menjelaskan kepada nasabah, kan? Bagaimana menjelaskan kepada nasabah dan bagaimana cara Anda meyakinkan nasabah untuk membeli misalkan reksadana Mandiri Investa Cerdas Bangsa ini, ya, itu. Nah, berarti kan teman-teman harus tahu nih apa yang ada di dalam fund fact sheet atau mungkin prospektus yang bisa teman-teman narasikan untuk membuat orang tertarik membeli reksadana ini. Oke. Karena contohnya misalkan nih, kalau kita bicara reksadana, berarti yang menarik di sini pertama adalah tentu kinerjanya. Ingat, kinerja reksadana memang kinerja historis ya, jadi tidak Pak, Nela ganti plat nang kono isara. tidak mencerminkan kinerja ke depan. Oh, Tapi kan platnya tadi setidaknya bisa AB ya. untuk ancer-ancer gitu kan. Nah, kemudian yang kedua apa? NAB-nya. NAB-nya seperti apa? NAB-nya berapa? Kan? Kemudian yang diceritakan lagi apa? Portofolionya. Portofolionya itu seperti apa nih? Prosentasenya, prospeknya gimana? Oke, itu ya. Kemudian obligasi dan suku. Nah, setelah reksadana, teman-teman harus pelajari juga obligasi dan suku. Apa bedanya tuh obligasi dan suku? Nah, obligasi, kalau kita bicara obligasi itu obligasi konvensional ya. Kalau sukuk berarti obligasi syariah. Nah, obligasi konvensional itu adalah obligasi yang kuponnya itu diterima secara periodik dan pokok utang diterima pada saat jatuh tempo dan basisnya bunga. Nah, mau kita bilang obligasi ada macam-macam itu kan, ada obligasi korporasi, kemudian obligasi government pemerintah, kemudian pemerintah daerah, kemudian ada yang fixed income dan sebagainya. Nah, obligasi yang konvensional ini dia basisnya bunga. Jadi yang penting adalah investor membeli obligasi itu akan mendapatkan kupon gitu aja kan. Nah, sukuk beda. Sukuk itu berarti obligasi syariah yang berbasis akad. Jadi nggak berbasis bunga. Akadnya itu bisa ijarah atau sewa menyewa, atau mungkin ada yang akadnya nanti musyarakah atau mudharabah. Nah, tapi yang paling mudah adalah akadnya ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Nah, jadi di sini yang membedakan adalah kalau bicara obligasi syariah atau sukuk itu harus jelas terkait dengan underlying asetnya. Karena apa? Karena harus ada aset yang membackup dari sukuk itu. Misalkan kalau obligasi konvensional, yang penting kamu ngasih aku pinjaman, saya kasih kupon, dah selesai. Tapi kalau sukuk enggak, sukuk ini diterbitkan dasarnya aset yang mana. Nah,
Karena kalau bicara sukuk itu harus ada underlying asset. Misalkan kalau konsepnya tadi adalah bagi hasil atau sewa menyewa, tijaro, misalkan tijaro nih. Tijaro itu yang disewa itu apa? Jadi namanya ada sell and leaseback ya. Konsepnya itu bisa dijadikan konsep dari tijaro. Nah, jadi underlying aset dari penerbitan sukuk ini itu apa? Apakah suatu proyek atau suatu bangunan atau suatu pabrik? Nah, itu harus ada. Nah, ini karakteristiknya. Oke. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya antara obligasi konvensional dan sukuk. Prinsip imbal hasil aset dasar, oke. Pengawasan target investor, pendapatan tetap, oke. Resikonya, nah resikonya sama sih, terkait dengan resiko pasar, kredit, likuiditas dan kalau syariah yang satu kan nggak ada, kalau yang satu ada. Nah, oke, jadi itu terkait dengan obligasi dan sukuk. Nah, kemudian ini adalah mekanisme transaksi obligasi. Nah, jadi transaksi obligasi itu sama halnya dengan transaksi saham melalui bursa. Nah, kalau di saham itu melalui Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Kalau di obligasi itu menggunakan FITS, Fixed Income. Nah, jadi dua sistemnya berbeda. Tetapi intinya nanti seseorang yang membeli obligasi di pasar sekunder ya, bukan di pasar primer ya. Di pasar sekunder itu akan membeli melalui sekuritas, kemudian transaksi dipertemukan di FITS, kemudian dilanjutkan ke KPI dan ke SEI. Hampir sama dengan yang ada di JATS, tapi sistemnya berbeda aja sih. Dia pakai fixed income trading system. Oke, kemudian saham. Nah, saham sendiri adalah suatu instrumen investasi ekuitas, ya kan? Jadi berbedanya dengan obligasi, kalau yang tadi surat utang, kalau saham adalah surat bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Oke, kalau keuntungan dan kerugian nanti silakan keuntungan dan risiko silakan dibaca ya. Nah, nanti saya lanjutkan dulu. Kemudian pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, di sini jenis-jenis pasar ada namanya pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana itu adalah pasar pertama kali emiten menawarkan atau menjual sahamnya. Istilahnya IPO lah. Kemudian pasar sekunder itu setelah dia IPO dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, itu pasar sekunder. Nah, kalau berbicara dengan itu nanti ada perbedaannya antara pasar perdana dan pasar sekunder. Oke, kemudian proses IPO. Nah, proses IPO itu kurang lebih memakan waktu antara 3-4 bulan dari dia mendaftarkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk dievaluasi sampai dia listing. Itu kurang lebih 3-4 bulan.
Nah, di situ ada proses persiapan, evaluasi, book building, IPO, dan listing. Nah, dalam hal penetapan harga itu di bagian book building. Seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan rekening, nah rekening investasi itu ada dua. Yang pertama adalah rekening reguler dan rekening margin. Nah, apa yang membedakan antara rekening reguler dan rekening margin? Rekening reguler itu rekening di mana orang membuka rekening itu langsung dibukakan rekening reguler. Ini bermacam-macam sih untuk tiap-tiap perusahaan efek. Rekening reguler itu ada yang minimal 100.000, ada yang minimal 1 juta, ada yang minimal 10 juta gitu kan. Nah, rekening ini layanannya standar, boleh beli saham apa saja, kemudian kalaupun ada fasilitas limit itu berarti dia bisa membeli lebih besar dari yang cash yang dimiliki itu terbatas hanya bisa 4 hari kalau nggak salah. Setelah itu harus membayar. Tetapi kalau rekening yang satunya rekening margin itu sebenarnya pembukaan rekening itu dia tidak bisa otomatis langsung membuka rekening margin. Tapi dia harus punya dulu rekening reguler minimal 6 bulan atau ada yang minimal setahun. Dia sudah harus memiliki dulu. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan konsistensi dia dalam melakukan transaksi. Kemudian setorannya itu minimal 50 juta. Kemudian pembukaan rekening margin. Nah, yang membedakan lagi transaksinya di sini dibatasi hanya transaksi yang untuk saham-saham yang masuk daftar margin atau daftar yang bisa dibiayai oleh perusahaan efek. Nah, kemudian dia bisa menggunakan selama 1 siklus transaksi margin. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, itu berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan efek. Nah, transaksi lainnya ada short selling, rekening short selling itu juga sama. Kalau margin itu yang dibiayai adalah duitnya, kalau short selling yang dibiayai adalah sahamnya. Jadi kalau short selling kan orang bisa jual dulu kan. Ya bedanya ini. Kalau margin, saya mau beli saham, uang saya hanya 50 juta. Saya ingin beli 70 juta. Nah, 20 juta itu dibayari oleh perusahaan efek. Nah, selanjutnya kalau short selling itu saya ingin jual saham saham yang baru turun saham brand aja deh. Saya nggak punya saham brand, tapi saya yakin saham brandnya mau turun nih, saya mau jual. Nah, saya pakai fasilitas short selling. Saya dipinjemi saham brand itu dari perusahaan, kemudian saya jual. Kemudian ketika dia beneran turun, saya harus mengembalikan. Saya beli kembali, saya kembalikan ke perusahaan efek. Makanya namanya short selling, gitu. Short selling. Oke, selanjutnya fraksi harga. Nah, fraksi harga, teman-teman mau nggak mau harus menghafalkan. Ya, nanti ada tipsnya deh di hari berikutnya. Fraksi harga itu adalah pergerakan harga tergantung dari harga sahamnya. Harga sahamnya rentangnya antara 0 sampai 200 itu naik turunnya itu berapa rupiah? 1 rupiah. 200 sampai 500 itu naik turunnya 2 rupiah. 500 sampai 2000 5 rupiah. 2000 sampai 5000 10.000 rupiah. Di atas 5000 itu 25 rupiah. Sehingga
teman-teman di sini setidaknya akan menceritakan, oh kalau transaksi itu bagaimana gitu Maksudnya kan. gimana ini? Oke. Kemudian ini tentang auto rejection. Nanti auto rejection itu ada tiga rentang 30. Kalau dia antara 50 sampai 200 harga sahamnya itu bisa arahnya itu 35%. Kalau 200 sampai 5.000 auto rejection atasnya 25%, di atas 5.000 hanya 20%. Nah, kalau kebijakan dulu itu simetris, jadi naik turun auto rejection atas dan bawahnya itu 35%. Tapi kalau kebijakan saat ini itu auto rejection bawahnya itu dibatasi, sehingga saya 15%. Nanti teman-teman bisa update ya. Oke. What does that Oke, mean? selanjutnya adalah analisis ekonomi fundamental keuangan Oh, perusahaan. Nah, ini paling pusing. tapi sebelum ini saya kembali dulu ke syariah. Nah, kenapa ke syariah? Karena di sini Banget ini. syariah itu nanti akan cukup banyak, bukan banyak sih, cukup beberapa pertanyaan dari asesor, yaitu yang mengkaitkan terkait dengan mengkaitkan tentang daftar efek syariah. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa mengkaitkan daftar efek syariah dengan reksadana syariah, kemudian saham. Bagaimana teman-teman bisa yakin saham itu masuk daftar efek syariah atau saham itu masuk saham syariah. Nah, itu teman-teman nanti istilahnya menjawabnya adalah berkaitan dengan daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah itu apa? Daftar efek syariah adalah daftar dari efek-efek perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, berarti sesuai prinsip syariah itu dia tidak riba, bisnisnya tidak riba, tidak hal-hal yang haram, jual daging babi, jual miras dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan keuangannya. Kalau keuangannya berarti hutangnya. Nah, hutangnya tidak bisa atau tidak boleh lebih dari 45%, ya kan? Dibandingkan dengan equity-nya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan non halalnya. Nah, penghasilan yang non halal masih diperbolehkan. Karena apa? Karena ya perusahaan daftar efek syariah di Indonesia itu kan bukan murni syariah. Jadi perusahaan yang bisa dikategorikan syariah. Jadi dia tidak mendeklar dia secara syariah, tapi perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang syariah. Nah, yang ketiga, sehingga ada namanya pendapatan non halal. Nah, pendapatan non halal ini yang ditolerir adalah 10% maksimal. Nah, berarti emang boleh perusahaan nggak dapat uang halal? Ingat-ingat, yaitu dia masuk daftar, dia sesuai dengan prinsip syariah, menjual produk yang sesuai prinsip syariah, ya kan, tidak riba dan tidak jual barang-barang haram. Yang kedua terkait dengan hutangnya tidak boleh melebihi 45%, kemudian pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, itu yang untuk meyakinkan bahwa ini bedanya produk syariah dengan non syariah. Oke. Seperti itu. Sebentar saya cek dulu ini.
Fisik. Oke. Oke. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai dengan melakukan transaksi ini? Oke, jadi untuk hari ini kita sudah membahas terkait dengan melakukan pemasaran, kemudian melakukan pembukaan rekening, kemudian product knowledge, apa itu reksadana, apa itu obligasi, apa itu saham, kemudian melakukan transaksinya di sini terkait dengan transaksi saham ya, transaksi saham, reksadana dan obligasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ternyata kita membutuhkan waktu lagi terkait dengan ini analisis. Ini sebenarnya untuk rekomendasi, tapi nanti saya share materinya, teman-teman bisa membaca dan mungkin besok kita bisa bahas secara cepat kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Harus Atau dikonfirmasi? bagiin aja dulu ini apa namanya, dari awal tuh bagiin ininya biar kita belajar, terus ntar pas zoom itu tuh kita cuma nanya hal-hal yang nggak kita paham doang. Menurutku lebih kayak gitu loh, lebih bagiin aja modulnya, ntar kita Apa ini, adakah pertanyaan aman? Oke, baik, kalau tidak ada mungkin bisa saya cukupkan sekian karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Saya ada sudah ada jadwal lagi, kelas. tapi karena ini materinya baru setengah, masih ada satu materi terkait dengan kelompok merekomendasikan ini. Bagiin Pak, Mungkin tolong bagiin besok aja. akan saya coba untuk lanjutkan dahulu sebelum nanti kita membahas tentang materi presentasinya. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekalian aja. Saya share sekalian di sini materinya. Nanti teman-teman baca kembali ya, baca kembali. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup aja atau japri saya juga tidak apa-apa. Materi WPPP. Oke, baik, itu teman-teman sudah saya share, silakan nanti dibaca-baca ulang. Kemudian kita ketemu lagi, sudah rencana besok jam 9 lagi ya. Terima kasih sekali, kita ketemu lagi besok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Coba ini ya.